Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui di bab 12 tentang berbagai penilaian kinerja portofolio. Penilaian portofolio ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan investasi serta berbagai teknik untuk menilai kerja suatu portofolio investasi. Penilaian kerja portofolio bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama ada index SHARP. Index SHARP merupakan salah satu model untuk mengukur kinerja portofolio. Yang kedua ada indeks Treynor. Indeks Treynor diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta. Yang ketiga ada indeks Jensen. Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau SML yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Konsep investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Return dapat berupa dua macam, yaitu yang pertama return yang diharapkan atau expected return, yaitu tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Yang kedua ada return realisasi atau return aktual, merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. Dalam melakukan penilaian return suatu investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi capital gain atau loss, yang kedua yield, yang ketiga expected return. Konsep portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau kumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Dalam melakukan pemilihan portofolio, beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah: yang pertama adalah alasan investor membentuk portofolio, yaitu yang pertama memperoleh return yang optimum pada tingkat risiko tertentu, pada keuntungan tertentu pemodal mencapai risiko yang minimal. Yang kedua, tingginya risiko atas investasi. Yang ketiga, adanya berbagai macam bentuk investasi. Yang B, estimasi return portofolio. Estimasi return portofolio adalah return yang diharapkan dari suatu portofolio, bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Yang C, estimasi risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio, ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu varians tiap sekuritas, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Yang terakhir ada bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Yang terakhir ada metode indeks tunggal. Perhitungan risiko portofolio dengan model Markowitz seperti dalam tabel di atas tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah aset sangat banyak. SHARP menemukan model indeks tunggal yang mengkaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.